Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 25 Januari tahun 2026 adalah hari Minggu biasa ketiga. Hari Minggu ini adalah hari Minggu Sabda Allah, penutupan Pekan Doa Sedunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 8 ayat 23b sampai bab 9 ayat 3. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 10 sampai 13 dan ayat 17. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 4 ayat 12-23. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mensyukuri karya-karya besar Tuhan. Hari ini, Minggu tanggal 25 Januari, kita merayakan Hari Minggu Sabda Allah, juga hari penutupan Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristiani, dan pula hari bertobatnya Rasul Paulus. Ada banyak tema bisa kita renungkan hari ini, dan bacaan-bacaannya juga penuh inspirasi yang mengingatkan kita akan karya-karya besar Tuhan di dalam pewartaan Injil, kabar sukacita keselamatan umat manusia. Kita mulai saja dengan bacaan yang kedua dari surat Paulus yang mengingatkan adanya perpecahan di antara umat. Umat terbagi-bagi dan mereka mengaku dari golongan yang berbeda-beda dan membanggakan keunggulan dari golongannya sendiri. Ada yang menyebut diri dari golongan Paulus, dari golongan Apolos,
dari golongan Kefas atau Petrus, dan bahkan ada yang mengklaim diri dari golongan Kristus. Di sini kita menyadari pentingnya kesatuan, dan itulah yang diusahakan dan dinasehatkan oleh Paulus. Kristus tidak terbagi-bagi, Kristus hanya satu dan dialah yang mempersatukan semua golongan itu. Kita hidup pada zaman sekarang ini, di mana umat Kristiani terpecah dalam banyak sekali golongan atau gereja-gereja atau denominasi jemaat yang masing-masing bisa membanggakan atau malah menyombongkan golongannya sendiri dan meremehkan yang lain. Maka pekan doa sedunia untuk kesatuan semua orang Kristiani itu sungguh penting untuk menyadarkan kita semua bahwa Kristus hanya satu dan dialah yang menjadi pokok persatuan kita. Saudara terkasih, tema kedua tentang bertobatnya Santo Paulus. Kita semua tahu bahwa sebelumnya ia bernama Saulus atau Saul dalam bahasa Ibrani, yang namanya sama dengan nama Raja Israel pertama, Raja Saul. Ia adalah seorang Farisi yang taat dan fanatik dan mengejar-ngejar para murid Yesus untuk ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Saul yakin bahwa Yudaisme adalah agama yang benar, sedangkan sekte Yesus itu sesat dan harus dibinasakan. Namun dalam perjalanannya ke kota Damsyik untuk menangkap orang Kristiani, ia dijauhkan dari kudanya oleh Yesus. Yesus menghardik dia, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Kalimat ini sekaligus menyatakan bahwa Yesus berada di dalam diri setiap orang Kristiani. Seperti sabda Yesus di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 45. "Apa saja yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku." Yesus ada di dalam diri orang-orang Kristiani yang dianiaya, yang dihina, dan menderita sengsara. Sejak itu Saulus bertobat, dibaptis, dan menjadi pewarta Injil Yesus yang paling bersemangat, dan kemudian menjadi martir, dipenggal kepalanya di kota Roma. Saudara-saudariku terkasih, tema yang ketiga adalah Hari Minggu Sabda Allah. Sabda Allah itu berisi apa? Ia berisi firman Allah dan firman Allah yang telah menjadi manusia. Ia berisi sabda-sabda Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus, karya pelayanan, dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sabda Allah itu juga berisi tentang kisah sengsara, wafat, kebangkitan Yesus, peristiwa ia naik ke sorga, dan saat ia memilih dan mengutus para rasul ke seluruh dunia. Seperti diwartakan dalam Injil Matius hari ini, Yesus adalah sabda Allah itu yang menjadi terang dunia, sehingga bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kekelaman dan bayang-bayang kematian telah melihat terang yang besar. Di negeri atau di dalam dunia yang dinaungi oleh maut ini telah terbit terang. Ini kabar sukacita dari Allah
yang kemudian mengajak manusia untuk menerima dan menjawabnya dengan pertobatan. Yesus sendirilah pewarta Injil yang pertama dengan bersabda, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Penginjil Matius menceritakan bagaimana Yesus memanggil para murid-Nya yang pertama. Mereka adalah nelayan-nelayan sederhana di pantai Danau Galilea. Tetapi kemudian mereka tersebar ke seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu seluruh dunia kekuasaan Kekaisaran Romawi. Mereka pergi ke ujung bumi, dan itu berarti sampai ke ujung pantai barat Eropa di Portugal. Petrus dan Paulus menuju jantung ibu kota Kekaisaran Romawi, yaitu kota Roma, yang sampai sekarang dijuluki Caput Mundi atau kepala dunia atau pusat dunia. Marilah kita bersyukur pada hari ini atas karya-karya besar Tuhan yang telah dilaksanakannya bagi hidup kita masing-masing, dan Tuhan pasti akan terus melaksanakan karya keselamatan itu bagi semua orang. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.